Shalom ibu-ibu semua. Shalom. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di Persekutuan Wanita acara Natal Cross Harvest tahun 2023. Sekaligus merupakan pertemuan Persekutuan Wanita kita yang terakhir ya. Tentu saja di tahun 2023 ya ibu-ibu. Kita bersyukur, kita bersuka cita bersama karena pada hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mari ibu-ibu kita bersama-sama kita nyanyikan satu pujian. Dia lahir untuk kami. Ya, ibu-ibu kita bangkit berdiri ya. Bisa lihat di sini ya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Glory kita nyanyi dan sekaligus joget ya. Karena ini hari Natal kita harus penuh dengan sukacita ya ibu-ibu. Ya. Kita ulang lagi ya, Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama
Kita bersyukur ya ibu-ibu, hari ini kita sangat bersuka cita, kita mau masuk dalam doa. Kami sekali lagi bersyukur Tuhan untuk kami boleh bersama-sama merayakan Natal Persekutuan Wanita di tempat ini. Kami bersyukur kami dapat bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami tahu bahwa Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau lahir dan datang ke dunia untuk menjadi juru selamat dan penebus bagi umat manusia, membawa terang ke dalam dunia yang gelap dan berdosa ini. Terima kasih Tuhan, pimpin dan sertai ibadah kami saat ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati acara kami dan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, kita pasti merasa ya, pada tahun ini ataupun tahun-tahun sebelumnya memang waktu itu berjalan cepat sekali. Saya juga pernah sharingkan ini waktu komsel kita yang kita adakan 2 minggu yang lalu ya ibu-ibu. Sebentar saya akan bacakan satu ayat. Sebentar ibu. Nah, saya ambil dari Yakobus 4 ayat 14. Saya bacakan ya. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi sama ya ibu-ibu ya, kita tidak berasa kita akan berakhir di tahun 2023, kita akan memasuki di tahun baru 2024. Seperti yang firman Tuhan katakan, jangankan besok, sementara kita 1 jam ke depan, 2 jam ke depan kita juga tidak tahu apa yang terjadi akan nanti ya. Kita bersyukur tapi kita punya Tuhan yang selalu memelihara kita, yang selalu ada di setiap saat kita butuhkan. Karena kasih dan setia Tuhan tidak pernah layu dalam hidup kita. Kita nyanyikan satu pujian ibu-ibu, Semusim Berlalu. Nyanyikan bersama-sama ya ibu-ibu sambil merenungkan kata-kata dalam lagu ini, sangat bagus sekali. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala
kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kita bangkit berdiri ya ibu-ibu. Syukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Jangan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kita nyanyikan sekali lagi ibu dengan penuh suara yang untuk masuk kita dalam firman Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur
bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Kami bersyukur karena Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami. Karena firman-Mu Engkau genapi. 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami. Berkata-katalah kepada roh kami. Perkataan-perkataan yang hidup dari hamba-Mu, sehingga itu memberikan kepada kami pewahyuan dari Roh-Mu sendiri, kesegaran bagi roh kami, kehidupan bagi jiwa kami, kekuatan bagi hidup kami, sehingga kami semua sebagai wanita-wanitanya Tuhan, kami dibangun di dalam Roh-Mu yang kudus, kami dibangun di dalam kebenaran-Mu yang hidup, kami dibangun di dalam kasih-Mu yang Kau nyatakan kepada kami. Secara khusus yang kami peringati hari ini Tuhan, Engkau lahir bagi kami, Engkau hidup bagi kami, Engkau mati bagi kami, dan Engkau bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur untuk setiap ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Demikian pula yang hadir di rumah masing-masing melalui Zoom. Tuhan memberkati setiap kami. Pakai hamba firman-Mu yang sebentar akan menyampaikannya. Biarlah nama-Mu ditinggikan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom ibu-ibu. Saya geser sedikit ya. Ibu-ibu, bersyukur hari ini kita merayakan Natal Persekutuan Wanita ya. Tahun berganti, tiba-tiba kita sudah Natal lagi, begitu ya. Dan bersyukur hari ini kita akan diberkati hambanya Ibu Meli yang saya harus berterima kasih Bu, mendadak ya. Hari Kamis yang lalu beliau baru datang melayani bersama-sama dengan Pendeta Roni di Cross Harvest, dan saya minta tolong dan Bu Meli bersedia. Terima kasih dan kami bersyukur Bu. Ibu-ibu jangan lihat casingnya ya. Memang mungil orangnya, tetapi kita wanitanya Tuhan. Boleh casingnya apa aja tapi roh yang di dalam kita ya. Ada roh Tuhan yang perkasa. Wanita diberkati, dimuliakan oleh Tuhan karena ada Roh Kudus yang perkasa di dalam kita. Dan kita diberikan tanggung jawab yang begitu besar sehingga nama Tuhan itu dimuliakan dalam hidup kita, keluarga, pekerjaan, apapun yang di sekitar perempuannya Tuhan, wanitanya Tuhan, itu merasakan kasih dan berkat Tuhan. Amin. Saatnya kita mendengarkan dan diberkati firman Tuhan. Silakan Ibu Meli. Shalom, selamat pagi ibu-ibu semuanya. Buat saya sebuah kehormatan selalu kalau saya hadir di tengah ibu-ibu yang luar biasa gitu ya. Saya sangat senang sekali selalu kalau ke tempat ini begitu ya. Karena tempat ini menjadi keluarga buat saya secara pribadi. Baik Ibu Ai, Pak Yu, dan semua penatua, bahkan jemaat, baik di CHC Gading Serpong maupun CHC Kosmos. Seperti keluarga buat saya. Jadi kalau saya ambil cuti begitu, lalu ketua rektor kampus saya tanya mau kemana Bu? Oh, mau ke rumah saudara saya gitu ya. Di mana? Di Jakarta. Oh, ini pasti di tempatnya Pak Yu, ini sampai sudah hafal gitu ya. Iya betul. Jadi saya percaya bukan satu kebetulan waktu kemarin hari Kamis Bu Aini minta tolong saya, lalu saya merasa bahwa ini sebuah kesempatan untuk saya boleh berbagi pengalaman saya yang jelas belum sangat luar biasa seperti pengalaman ibu-ibu di tempat ini gitu ya. Tapi saya mau membagikan sekecil apapun dan sesederhana itu apapun itu. Kalau kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, pasti itu akan memberkati banyak orang. Amin ya ibu-ibu ya. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mengundang Allah Roh Kudus hadir di tengah kami pada pagi hari ini. Bicara kepada setiap anak-anak perempuan kesayangan-Mu.
berapapun usia kami tetap adalah anak perempuan kesayangan-Mu Tuhan. Kami dicintai, kami dikasihi, kami diterima. Dan Tuhan sudah menetapkan kami untuk menjadi saksi Kristus. Apapun, bagian apapun, sekecil apapun kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami untuk menjadi seorang ibu, untuk menjadi seorang istri, untuk menjadi seorang pegawai, untuk menjadi apapun juga. Kami percaya semua peran-peran yang Tuhan berikan dalam hidup kami bukan kebetulan. Karena Tuhan punya maksud, rencana, dan tujuan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengundang-Mu Roh Kudus, bicara kepada setiap ibu-ibu di tempat ini. Berbicaralah Roh Kudus, berbicaralah dan pakai hamba-Mu yang sederhana ini untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi saya mau mengucapkan selamat Natal untuk ibu-ibu semuanya. Karena kita merayakan Natal, jadi kita akan bersama-sama merenungkan tentang kisah Natal pada pagi hari ini ya. Dan kalau kita berbicara tentang kisah Natal, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu ada orang-orang yang Tuhan panggil untuk masuk, bersentuhan dan menjadi bagian dalam kehidupan Tuhan Yesus waktu Yesus lahir ke dalam dunia. Yang pertama, kita akan sama-sama belajar mengenal tentang sosok yang bernama Maria. Mari kita akan membuka bersama-sama di Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-28, saya akan bacakan sampai ayat yang ke-37. Pribadi pertama yang akan bersama-sama kita renungkan adalah tentang pribadi Maria. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-28, saya akan bacakan. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apa maksud salam itu?" Ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Lihat, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Ayat 38 kita baca bersama-sama. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Pribadi yang pertama yang diundang Yesus untuk bersentuhan dengan dirinya tidak lain dan tidak bukan adalah ibunya sendiri. Siapa nama ibunya, Ibu? Maria. Saya tuh kalau membayangkan pribadi Tuhan Yesus itu sederhana sekali ya Ibu. Dia kan Tuhan ya, dia ajaib. Dia gak perlu harusnya lahir jadi baby kecil kayak ibu-ibu dulu melahirkan lalu punya anak dari baby sampai sekarang udah jadi gede-gede mungkin anak-anaknya ibu-ibu ya. Kenapa ya kok Yesus itu mau mengalami proses seperti yang kita alami? Kalau ibu-ibu usianya 60 tahun, 56 tahun, 40 tahun, 30 tahun, 27 tahun, berapapun usia kita pasti pernah yang namanya baby, betul ya? Bayi, dipelukan ibu kita masing-masing, digendong, disusui. Saya membayangkan kok Tuhan Yesus itu sederhana sekali ya.
Kok dia mau jadi bayi? Kenapa dia gak langsung tiba-tiba turun dari langit? Langsung bilang bahwa akulah juru selamat. Yang percaya kepadaku akan selamat. Yang tidak percaya mati masuk neraka. Enggak ya. Tapi dia mau jadi proses, mau jadi bayi yang kecil, yang sederhana. Jadi anak-anak, jadi remaja, jadi dewasa. Supaya Yesus tahu persoalan seorang bayi. Supaya Tuhan Yesus tahu persoalan anak-anak TK. Supaya Tuhan Yesus juga tahu kalau ada anak-anak toddler nangis-nangis dan minta permen gak dikasih, marah-marah misalnya gitu ya. Dia bisa merasakan rasa sedihnya anak-anak kecil yang kesepian karena ditinggal orang tuanya, sibuk setiap hari, mungkin harus bekerja mencari nafkah. Supaya ketika anak kecil ini datang kepada Yesus dan berdoa dengan bahasanya yang polos, Tuhan Yesus, mama sibuk sekali. Padahal aku cuma mau bobok dipeluk sama mama, tapi mama pulang malam terus. Supaya Tuhan Yesus merasakan yang dirasakan anak-anak itu dan Tuhan Yesus bisa memeluk anak-anak itu. Luar biasa ya Tuhan Yesus. Tapi yang lebih luar biasa lagi, Tuhan Yesus memilih yang namanya seorang ibu untuk menjadi ibunya, dan itu adalah Maria. Dan kalau kita bicara dari sosok seorang Maria ini, maka kita tahu Maria ini seorang perempuan yang sungguh-sungguh percaya kepada janji Tuhan. Dan jangan dianggap bahwa janjinya ini janji yang biasa-biasa saja loh ibu. Janjinya ini janji yang mustahil. Janjinya ini janji yang tidak biasa. Yang kalau kita ngomong supernatural. Gimana kok tidak supernatural? Wong seorang perempuan belum pernah berhubungan dengan laki-laki bisa mengandung. Bahkan akan melahirkan. It doesn't make sense. Itu gak masuk akal. Kalau zaman sekarang kita akan ngomongnya, ini mesti cuman bohong-bohongan aja nih gitu kan. Tapi Maria enggak. Firman Tuhan katakan dia seorang gadis yang sederhana dan malaikat menjumpai dia. Berapa banyak dalam kehidupan ibu-ibu dan saya, Tuhan sudah memberi janji dalam kehidupanmu ibu-ibu. Tapi seberapa sering dalam hidup kita seringkali tidak percaya kepada janji Tuhan. Karena kita merasa janji Tuhan itu terlalu supernatural. Enggak mungkin. Kalau secara manusia bilang itu mustahil. Tapi ayat yang ke-37 bilang apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seperti itu juga janji Tuhan dalam hidup saya. Waktu saya pindah ke Sangkakala, ke Getasan Kopeng gitu ya. Dan Tuhan memberi saya sekarang saat ini 131 anak-anak muda yang harus saya temani, saya didik untuk mengalami Tuhan, panggilan Tuhan. Dari Sumatera sampai Papua, dari Kalimantan sampai Sumba. Macem-macem karakternya. Ada yang kalau ditegur keras langsung ngerti, oke mami, maaf mami. Ada yang ditegurnya harus gimana toh nak, terus kamu maunya apa? Kalau seperti ini terus kan ya gak bisa, kamu gak akan pernah maju. Beda-beda. Ada yang ditegur di depan umum gak masalah, ada yang ditegur di depan umum sakit hati. 131 ibu-ibu ya, bukan 1-2. Dan Tuhan kasih saya janji yang ajaib. Ada hamba Tuhan, 2 hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan dua-duanya tidak saling mengenal satu sama lain. Dan saat saya bertemu dengan 2 hamba Tuhan ini di waktu yang berbeda dan di tempat yang berbeda, 2 hamba Tuhan ini saling mengkonfirmasi satu sama lain tentang janji Tuhan. Saya kasih intip sedikit janji Tuhan buat saya ya. Saya cerita ke ibu-ibu sampai saya catat. Janji Tuhan yang sama dari satu hamba Tuhan, dia bilang seperti ini. Anak-anakmu akan seperti singa. Mereka akan berjalan dalam kuasa keagungan Tuhan. Dan engkau akan dipakai Tuhan untuk membagikan hati Kristus ke dalam anak-anakmu. Hamba Tuhan yang satu lagi bilang seperti ini. Dari penggembalaanmu akan lahir orang-orang besar di muka bumi. Tuhan
akan memakaimu untuk mengandung satu kebangunan rohani yang besar sampai tiba waktu kesudahannya. Ini dua hamba Tuhan yang berbeda. Kalau saya bilang mustahil, mustahil. Karena saya harus bilang jujur, 131 anak saya tidak keluar dari rahim saya. Bahkan rahim saya belum pernah kena pisau operasi sesar. Sampai sekarang saya masih menunggu janji Tuhan untuk Tuhan memberi saya anak yang keluar dari rahim saya. Saya sudah menikah tahun ini dengan Pak Roni 10 tahun. Dan kami masih menunggu janji Tuhan. Saya bisa bilang, Tuhan kamu jahat. Aku minta anak enggak kau kasih. Buat perempuan-perempuan, ibu-ibu yang lain begitu mudah. Setahun menikah udah punya anak, 2 tahun menikah punya anak, 3 tahun. Itu hal yang normal Tuhan. Tapi kenapa buat aku kok itu bukan hal yang biasa? Tapi sekarang tiba-tiba kok suruh aku ngasuh 131 anak, anaknya orang lain. Yang aku nggak tahu latar belakang background keluarganya kayak apa. Yang setelah aku ngomong, aku cerita, aku baru tahu. Oh, mamanya sudah cerai sama papanya. Mamanya nikah lagi, papanya nikah lagi. Dia dibesarin sama omanya, opanya. Oh, mamanya jadi TKW di Malaysia. Dia dibesarin sama papanya. Papanya nikah lagi, mamanya nggak pernah pulang. Oh, ada yang mamanya meninggal begitu dia dilahirkan. Oh, ada lagi yang kakeknya keturunan dukun. Dalam hati saya bilang janjimu ini terlalu hebat buat aku Tuhan. Bagaimana nanti kalau aku ketemu orang-orang dan mereka kan bilang, kamu itu melahirkan aja belum pernah kok, mau sok tahu besarin anak. Bagaimana Tuhan? Tapi Tuhan selalu mengingatkan saya berkali-kali tentang janji-janjinya. Dan saya di Natal ini diingatkan dari seorang perawan yang bernama Maria. Dia bilang, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Ayat 34, karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Nggak mungkin Tuhan, nggak mungkin. Saya juga pernah ngomong seperti itu sama Tuhan. Nggak mungkin aku bisa membesarkan 131 anak-anak dari Sumatera sampai Papua yang aku tidak tahu seperti apa detail keluarga, pohon keluarga mereka. Lalu dalam waktu 4 tahun mereka harus siap untuk melayani dan bekerja di ladang Tuhan. Betul kan? Menurut saya itu mustahil. Menurut saya ini pekerjaan yang besar. Saya nggak bisa, saya nggak mungkin. Tapi saya bersyukur Tuhan selalu ngomong sama saya. Setiap kali saya baca Alkitab, saya didoakan hamba-hamba Tuhan, selalu saya berkatakan, kau akan melahirkan orang-orang besar. Anak-anakmu akan menjadi singa-singa. Kau akan melahirkan pengkhotbah, kau akan melahirkan pemimpin-pemimpin, kau akan melahirkan penginjil-penginjil, kau akan melahirkan misionari-misionaris. Bagaimana mungkin Tuhan, sedangkan kau sendiri sampai sekarang belum membuka kandunganku. Bagaimana mungkin? Tapi it's enough. Itu cukup ketika ayat 37 selalu terngiang-ngiang di telinga saya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ibu-ibu yang pernah didoakan entah sama Pak Yo atau sama Bu Ai atau hamba Tuhan siapapun juga, percaya kalau janji itu datang dari Tuhan, biarkan Tuhan yang akan menjadikannya. Bagian ibu dan saya adalah seperti Maria, ayat 38. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu saja, kuncinya itu saja ibu. Oke Tuhan, aku mau. Kalau diringkas kalimat yang panjang ini cuma satu, aku mau, titik. Jawabannya Maria enggak, oke Tuhan, aku mampu. Bukan, karena jelas dia enggak mampu. Ini menyalahi hukum natural. Wong perawan kok melahirkan. Ini kan menyalahi hukum natural, betul ya ibu-ibu ya.
Tapi karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia bilang, aku mau. Karena jelas ini mustahil. Jelas kemampuan kita sebagai seorang ibu tidak bisa melakukan ini. Amin. Oleh karena itu ibu-ibu, kalau dapat janji Tuhan, percaya, pegang, tulis di handphone, tulis di buku, tulis dimanapun juga. Lalu setiap kali ketika engkau dihadapkan dengan kemustahilan, apapun itu, kau perkatakan lagi janji Tuhan. Karena itu akan menguatkanmu. Saya kalau lihat anak-anak saya, nganyel ke hati bahasanya ya. Kadang jengkelin, wah ini kepala rasanya udah sampai kamu meledak gitu ya. Ini kok gimana tuh Tuhan, harus gimana lagi, wah emosi banget gitu ya. Kadang sampai saya batin dalam hati saya, masa bener tuh Tuhan janjimu. Karena kalau lihat kenyataan, aduh anakku ini masih begini, yang satu masih begini, yang satu masih begini. Tapi wong janji itu dari Tuhan kok. Saya percaya sama yang punya janji. Saya ini cuman alat yang mau dipakai. Saya memang tidak bisa dan saya memang tidak mampu. Tapi dari awal Dia yang berjanji buat saya untuk memakai hidup saya, untuk melahirkan orang-orang besar di muka bumi ini. Jadi kalau saya lagi jengkel, saya lihat kenyataan tidak sesuai dengan janji Tuhan, maka saya tidak menurunkan janji Tuhan menjadi kenyataan. Tidak. Tapi saya naikkan janji Tuhan dan kebenaran ini sampai kenyataan ini yang dinaikkan menjadi seperti janji Tuhan. Bukan janji Tuhan dan kebenarannya yang diturunkan. Jadi kita kompromi. Oh ya memang bener kok, wis memang bener, wis memang sakjane anakku wis memang ini, wis memang ini wong bapake yo ngene. Wis. Bukan gitu Ibu. Saya ngerti kok jengkel banget, bener aku juga gitu ya. Wis kuwi anake sopo to nang. Oh lah pantes lah bapakmu ya gitu. Setelah saya uruti pohon keluarganya. Tapi saya salah gak? Salah, wong janji Tuhannya gak gitu. Janji Tuhannya dari kau akan melahirkan generasi orang-orang besar yang akan menggoncangkan dunia. Harusnya saya perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, anakku akan jadi orang-orang hebat. Anakku akan jadi orang-orang besar. Ibu-ibu kalau hari-hari ini jengkelkin sama anak-anakmu, tolong jangan semakin dikutuki anaknya ya. Saya belajar kok, gak selalu setiap hari bisa. Tapi saya paksa, setiap pagi, kan kami pasti doa pagi, Selasa sampai Jumat jam 5 pagi. Nanti kok dengar suara sangkakala tuet-tuet gitu tuh waktunya bangun gitu ya. Namanya juga sekolah sangkakala ya SD. Jadi pasti harus ada sangkakalanya. Nanti udah bangun semua, kakaknya masih ngedoki pintu. Dulu saya yang ngedokin pintu satu-satu. Selamat pagi anak perempuan kesayangan Tuhan. Dulu saya gitu. Bangun nak, bangun. Buang selimutmu, bangun. Selamat pagi anak laki-laki kesayangan Tuhan. Satu-satu kamarnya tak ketuki. Waktu itu ada 3 asrama. Bu Ayu udah tahu asramanya kayak gitu. Bu Lili juga udah tahu ya. Tapi sekarang saya bersyukur karena sudah ada kakaknya yang melakukan itu. Tapi ya kakaknya gak seperti saya. Dek, bangun dek. Dek, bangun. Gitu. Saya sampai harus ngajari, gimana toh kak? Wong dulu mami banguninnya kamu gak gitu kok. Bangunin adekmu. Perkatakan dengan iman. Pagi-pagi. Nanti setelah itu doa pagi bareng. Setelah selesai biasanya Pak Roni nyampein firman, terus saya suruh nutup. Lalu saya perkatakan janji Tuhan. Aku perkatakan janji Tuhan atas hidupmu anak-anakku. Dari tempat ini akan keluar orang-orang muda yang akan dipakai Tuhan untuk menjadi misionaris. Sampai ke suku-suku, bahkan ke bangsa-bangsa. Dari tempat ini akan menjadi keluar kepala sekolah yang akan mendirikan sekolah di pedalaman, di desa, di tengah hutan, di gunung, di tepi pantai, di kota, lengkap komplit. Soalnya anak saya ada yang dari pedalaman banyak. Saya perkatakan dari tempat ini akan keluar orang-orang yang akan mendirikan panti asuhan supaya tidak ada roh yatim piatu. Karena anak-anak saya hampir sebagian besar 80% dari dysfunctional family. Kalau ngisi formulir nama orang tuanya lengkap. Tapi begitu konseling one on one satu-satu, ditanyain tinggalnya sama kakek neneknya.
Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apapun keadaanmu, akhir ini kita mau menutup tahun 2023, betul ya? Kalau sepanjang tahun ini hatimu dijengkelkan dengan anakmu, mari kita akhiri tahun 2023 dengan memperkatakan bahwa anak-anak kita akan jadi orang-orang besar. Amin, amin. Karena mungkin kadang di sekolah anak-anak kita sudah dikata-katain sama gurunya juga mungkin, males banget kamu, gitu aja ndak bisa. Di rumah, pulang rumah, maminya ngomel-ngomel, kamu lo nyonyo, mami lesin kamu apalagi Mandarin, Inggris, India, semuanya udah dilesin semuanya. Gitu. Mungkin anak kita cuman perlu dipeluk dan diberkatakan, kamu satu kali akan jadi seorang bisnismen yang dipakai Tuhan luar biasa. Karena lewat bisnismu kamu akan membiayai kegerakan di akhir zaman. Gitu ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Saya belajar gitu. Kalau enggak gitu saya akan stres, saya akan tertekan. 131 ibu-ibu. Tapi saya bersyukur loh. Tuhan itu saya kalau ngerenungin Maria ini saya dikuatkan, apalah saya ini. Enggak ada apa-apanya. Saya percaya satu kali nanti kalau saya akan dengar ada evangelis sebutkan namanya. Anakku luar biasa ya nang. Dulu aku ngerti piye nakal-nakalmu. Sekarang kau dipakai Tuhan luar biasa. Orang-orang mengagung-agungkan namamu. Pastor itu hebat luar biasa. Siapa sih pastornya? Begitu tak intip di YouTube. Oh ini dulu anakku. Gak apa-apa. Jeleknya biar ibunya yang tahu. Betul gak? Loh, mak itu selalu yang paling tahu jeleknya anak. Betul ya ibu-ibu ya? Jeleknya anak itu ibu yang paling tahu. Tapi seorang ibu sangat mempengaruhi anaknya. Anak saya itu ya, mau dimarahin siapa aja dia bisa sakit hati. Begitu giliran saya ngomel, dia akan duduk diam aja gitu. Duduk diam aja. Tuh gitu ya. Saya lihat dulu ini anak mana yang bisa saya omeli. Anak mana yang bisa saya kasih makannya kenyang-kenyang dulu perutnya baru saya omeli. Oh gitu. Macam-macam jenisnya. Itu harus pakai membedakan roh ibu-ibu. Kalau enggak nanti salah, beda lagi. Tapi Tuhan itu hadir dalam keluarga besar saya. Roh Kudus itu nyata. Dia menolong saya menjadi seorang ibu dalam ketidaksempurnaan saya sebagai seorang ibu. Yang kedua, kita mau lihat contoh yang kedua, Yusuf. Mari kita buka sama-sama Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai 21. Contoh yang kedua, Yusuf. Matius yang pertama, ayat 18 sampai 21. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 2. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Lanjut. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lanjut. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Pribadi yang kedua yang Tuhan pilih untuk menjadi orang tua dalam hidupnya adalah Yusuf. Dari sosok Yusuf ini saya belajar bahwa Yusuf ini orang yang hampir saja dia tidak mau dipakai Tuhan. Karena ketika dia tahu tunangannya Maria ini mengandung, pelan-pelan, tadi ayat yang ke-19, Yusuf ini seorang yang benar dan dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum. Apa yang dimaksudkan di hatinya? Dia mau menceraikan dengan diam-diam. Yusuf hampir saja melepaskan janji Tuhan dalam hidupnya.
Yusuf hampir saja mau melepaskan Maria. Kenapa? Karena omongan orang. Jelas dari mana taunya Bu Meli? Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum. Karena dia takut omongan orang. Apa yang seringkali membuat janji Tuhan tidak terjadi dalam hidup kita adalah karena kita lebih mendengar omongan orang daripada omongan Tuhan. Loh, ibu-ibu kita ini tinggal di dunia bersentuhan dengan banyak orang. Betul ya? Di PWK ini kalau yang pagi hari ini siang ini datang mungkin sekitar 30 orang misalnya. Dan hari ini kita akan bersinggungan dengan 30 orang gitu. Gimana toh wong disuruh pakai baju hijau merah kok ya malah pakai baju batik misalnya gitu ya. Gitu aja itu bisa di dalam hati kita ngerundelin sendiri gitu ya. Ngerumpini orang yang satu bisa. Apalagi omongan orang lain yang masuk ke telinga kita gampang gak? Sangat gampang sekali. Sangat gampang sekali. Omongan orang bisa menggugurkan benih janji Tuhan yang Tuhan tanamkan di hati kita tidak terjadi. Jadi kita ini sebetulnya seperti perempuan-perempuan yang sedang mengandung janji Tuhan, Ibu. Dan tiba waktunya nanti kalau kita tidak menggugurkannya sendiri, tepat di waktunya Tuhan, janji Tuhan itu pasti terjadi. Satu aja syaratnya, belajar dari Yusuf, tolong jangan dengarkan omongan orang. Karena kita hidup tidak untuk menyenangkan orang lain. Amin. Kita hidup untuk menyenangkan Tuhan. Kita hidup untuk menggenapi janji Tuhan. Anak-anak saya itu aneh sekali. Saya tanya sama satu anak saya, kok kamu sudah gak doa lagi? Kalau doa pagi wajib ya ibu-ibu, doa siang itu pilihan, kerinduan hati. Nak, kok kamu siang sekarang ini udah gak ikut doa siang lagi? Yo mami, udah lama aku udah ikut doa siang. Lah kenapa toh nak? Aku gak enak mami. Loh gak enak sama siapa? Aku gak enak. Nanti kalau aku sudah lama gak ikut doa siang ya, terus tiba-tiba aku ikut doa siang ya, nanti aku dibilang gini, cie sekarang ikut doa siang lagi nih, wes luar biasa nih. Loh, lah kamu kenapa sih diomongin gitu? Aku gak enak mami, risih. Loh, ya diomongin gitu ya gak apa-apa toh nak, salahnya gimana? Ya aku kan sudah lama gak datang, terus aku datang dibilangin, cie sekarang datang lagi nih, sudah bertobat ya gitu. Loh ya biarin. Saya terus bilang gini, nak mami mau tanya, apa temanmu yang ngomong kayak gitu tuh nolongin kamu? Enggak mami. Apa temanmu yang kayak gitu tuh ngampuni dosamu dan menyelamatkan hidupmu? Enggak mami. Lah terus kenapa kamu dengerin? Kamu kalau dengerin mulut semua orang, kamu akan tutup pintumu rapat-rapat. Mau makan, GoFood, mau belanja, aplikasi apa, semuanya orang yang suruh datang ke rumahmu. Terus kamu masak di dalam. Mau ngirim makanan ke Bu Ai, GoSend. Tolong ya Pak titip. Mau ke gereja online. Kenapa? Karena gak mau singgungan sama orang lain. Dan gak mau denger omongan orang lain. Bukan gitu juga caranya ibu-ibu. Kita harus keluar rumah. Karena banyak jiwa-jiwa yang menanti kita untuk diselamatkan. Amin. Jangan mengurung diri di rumah. Cara kita supaya hati kita tidak iritasi bukan dengan cara kita mengunci diri kita di dalam rumah. Bukan. Itu tidak sehat. Karena Tuhan mengutus kita untuk pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kalau ibu-ibu nggak mau hatinya sakit hati dengan cara mengurung diri di rumah, salah. Bukan seperti itu caranya. Wes aku nggak usah ke gereja-gereja lagi. Pendeta nih ketoknya ngerti aku nih, nyinggung aku. Bukan, wong ini khotbah dari Roh Kudus kok. Bukan masalah pendetanya sakti, enggak. Kalau Roh Kudus nggak ngomong, pendeta itu pasti nggak ngomong. Justru karena Roh Kudus sayang sama ibu-ibu dan saya. Makanya firman itu seolah-olah seperti personal, kayak ngerti banget nih buat aku. Justru itu karena Tuhan sayang. Tuhan gak mau ada pun salah satu dari ibu-ibu ini yang terhilang di tahun ini. Tuhan mau ibu-ibu dan saya kembali sama Tuhan.
Berapa banyak setahun ini yang hidup ibu-ibu tidak berani untuk jadi berkat karena omongan orang. Karena omongan orang harusnya tahun ini sekian jiwa, 10 jiwa kenal Tuhan. Karena omongan orang, kamu suaramu fales loh tadi nyanyi. Langsung Bu Ai, Bu Lili, saya gak usah jadwal lagi ya. Fales katanya. Gak usah, kalau suara ibu-ibu fales minta tolong Kak Farah ajarin aku nyanyi dong. Gitu yang benar. Bukan jangan saya ya Ibu ya, tolong. Wah ini udah sakit hati nih. Itu saya selalu ingatkan, banyak sekali itu cara, maaf ya, tipu muslihat iblis. Salah satunya seperti itu. Dia akan membuat ibu-ibu nggak pede untuk dipakai Tuhan. Padahal Tuhan sudah memperlengkapi ibu-ibu, mengurapi ibu-ibu. Wah, luar biasa dahsyatnya. Tapi kita sendiri nggak berani. Bukan salahnya Tuhan. Tuhan berkuasa. Kita yang nggak mau. Seperti Yusuf ini loh. Yusuf hampir saja menggugurkan janji Tuhan. Tapi bersyukur karena pikirannya kuat. Jadi dia nggak dikasih malaikat. Kok dikasih malaikat penglihatan nggak percaya dia. Dibuat tidur. Kalau tidur kan alam bawah sadarnya yang muncul. Pikirannya nggak jalan. Didatangi lewat mimpi. Saya tuh suka Tuhan Yesus. Roh Kudus itu unik sekali. Dia tahu setiap kita pribadi lepas pribadi. Bagaimana caranya ngomong dengan ibu-ibu dan saya beda-beda. Dengan Maria pakai malaikat. Karena Maria hatinya lembut. Dikasih malaikat setan. Bukan gitu. Dikasih malaikat langsung dia sujud. Oh ini malaikat. Yusuf dikasih malaikat, enggak percaya, pikirannya main terus. Jadi dia buat tidur. Kalau tidur kan sudah enak tuh nyenyak. Pikirannya enggak berfungsi kan, sudah tidur pules kok. Dikasihlah mimpi. Jadi Tuhan itu bisa bicara lewat mimpi. Saya senang sekali loh. Bersyukur saya punya Tuhan yang sangat mengerti saya. Tuhan itu begitu mengasihi ibu-ibu dan saya. Tolong ibu-ibu. Kalau engkau dan aku mendengar apa kata orang, kau akan berhenti di tengah jalan. Bahkan tahun depan kau akan bisa bilang, wes lah, ra usah gereja-gerejonan, ndak usah ke gereja-gereja lagi. Ya, naik ke gereja aku jadi jemaat biasalah, menghangatkan kursi di hari Minggu. Nanti ada doa 12 jam apa, ndak usah ikut lah, ngapa gitu-gitu segala, sibuk, nggak usah lah. Padahal ada waktunya. Padahal waktunya sisa-sisa banyak. Kenapa? Karena kita dengarkan omongan orang. Kamu itu gak suci, kamu itu gak layak, kamu itu gak gitu. Jangan salah. Aku memang tidak layak, tapi aku dilayakkan. Aku memang tidak kudus, tapi aku dikuduskan. Aku tidak mampu, tapi aku dimampukan. Siapa tuh ibu-ibu yang mampu dampingi 131 anak usia 18 tahun ke atas. Itu kan usia dahsyat dan ajaib ya. Pemberontakannya besar, ngeyelnya besar. Siapa yang mampu? Kalau saya terus dengarkan apa kata orang dan melihat kenyataan, tidak akan ada anak-anak yang saya lihat seperti sekarang ini. Yang ketiga, pribadi yang ketiga adalah orang Majus. Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat 11. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda.
Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ayat 9. Setelah mendengar kata-kata itu berangkatlah mereka. Lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pribadi yang ketiga yang Tuhan undang masuk ke dalam peristiwa kelahirannya adalah orang Majus. Orang Majus itu siapa? Orang Majus ini orang pintar. Orang Majus ini orang bijaksana. Ada lagi yang mengatakan bahwa mereka adalah raja-raja. Orang-orang yang tahu ilmu astrologi, ilmu perbintangan. Jadi dia bisa membaca rasi bintang dan tahu ada bintang yang baru. Oh, ini berarti ada raja yang lahir. Dan setelah dia melihat itu dan menghitung itu, dia mengikuti bintang itu. Beda lagi nih cara Tuhan ngomong. Karena ini orang pintar, Tuhan bicara ngomong pakai bintang. Bisa bayangkan kalau gembala sederhana diliatin bintang. Bagus ya bintangnya ya. Bagus, lihat tuh bintangnya wapi banget ya. Cemerlang, cengkling. Gak ngerti itu secara ilmu astrologi. Oh ini berarti ada ini gak tahu, gak belajar soalnya. Hebat ya Tuhan ya. Ngomongnya bisa detail gitu. Nah sekarang dalam hidup kita punya peta yang membuat kita kembali sama Tuhan. Kalau orang Majus dikasih bintang, kita dikasih firman, kita dikasih Alkitab. Makanya kenapa setiap hari kita harus baca firman, karena ini jalan untuk kita menuju pulang ke rumah. Kalau kita tersesat, ini akan jadi GPS, Google Map. Belok kiri, turn right, belok kiri, putar balik. Dia akan ngomong gitu. Nggak usah marah jangan saya matahari terbenam. Loh kan kayak gitu kan ibu-ibu. Kenapa kok kalau kita baca dapat ayat seperti itu, maksudnya apa? Ya supaya kita gak kepahitan. Supaya nanti kalau pengurapan gampang, gak perlu ditengking, roh kepahitan, roh sakit hati. Caranya gitu, baca Alkitab lalu praktek. Saya mau kasih contoh aja pengalaman. Supaya ibu-ibu tahu kalau kita ini manusia sama. Saya bukan orang sakti ibu-ibu, percayalah. Kemarin badan saya agak enggak enak. Saya minta anak saya si Sumi doakan mami. Mami itu loh. Masa mami minta tolong aku doain sih. Lu gimana dia habis cerita SPS orang sakit sembuh didoain dia sembuh. Giliran emaknya sakit tuh. Sini cepet doain mami. Mami jangan aku, langsung mami bercanda. Loh kamu enggak percaya mamimu ini sakit. Minta tolong didoain. Wong kamu barusan cerita dahsyat SPS, MYU, orang-orang didoain dia sembuh kok. Oh mami, sampai saya bilang, mamimu ini bukan orang sakti mandraguna loh. Mamimu ini bukan dukun. Kita sama. Kamu diberkati Tuhan, diberi Tuhan kuasa kayak gitu. Sekarang doain mami dong. Baru akhirnya dia mau doain. Awalnya juga dia ketawa-ketawa. Serius? Pak Yu gitu ngajarinya? Gak pakai ketawa kan? Ya mami, ya. Cepet, kayak kalau kamu diajari SPS gitu, gimana? Praktek. Ya, mami mau sembuh sekarang apa besok? Ya sekarang toh nak. Oke sekarang ya mami. Terus didoain. Puji Tuhan loh ibu-ibu. Tenggorokan saya ini kan kemarin kayak ada lendirnya banyak ya. Lendirnya hilang. Luar biasa ya. Tuhan Yesus. Wah dan ternyata dia beneran. Masih sedikit ya nak. Tapi itu udah jam 1 dini hari kan. Masih sedikit. Gak apa-apa. Mami mau sembuh sekarang kan. Iya ayo doa lagi. Oh gitu ya. Ya ayo doa lagi. Praktekin sama anak saya. Itu salah satu dari anak saya. Itu enggak masuk 131 loh ibu. Karena udah lulus. Ya. Loh kadang itu yang membedakan Bapak ibu-ibu dan saya apa? Pemikiran ibu-ibu sendiri.
Jangan dikira orang-orang yang sudah selalu berdiri di depan ini nggak perlu dukungan doa ibu-ibu. Bu Aini, saya itu orang yang sangat membutuhkan dukungan doa dari ibu-ibu semuanya. Karena kita bukan orang sakti ya ibu. Kalau dicubit masih sakit ya bu ya. Kita nggak orang yang kebal dari sakit hati. Saya kasih contoh real. Beberapa minggu yang lalu karena kami ada golden time, setiap minggu ada pembicara. Jadi golden time itu kayak retreat ibu-ibu, tapi 4 bulan retreatnya. Bayangkan, pesertanya berapa? 70 anak-anak saya. Setiap hari dari Senin sampai Jumat. 4 bulan, setiap minggu pembicara ganti. Ibu-ibu bisa bayangkan ya. Lalu karena ya tensinya tinggi, tekanannya apa semua. Lalu ada miskomunikasi saya dengan Pak Roni, suami saya. Saya buka kartu dikit ya, nggak apa-apa, nggak banyak. Paling sama yang Zoom aja yang tahu gitu ya. Waktu saya ngomong-ngomong terus karena saya ngerti apa ibu-ibu itu kan multitasking ya. Dituntut harus bisa tahu semuanya, ngerti semuanya. Anak saya 131 waktu itu ada yang saya masukkan rumah sakit 2. Senin saya masukkan si A, Selasa saya masukkan si B. Dan saya nggak bisa masukkan di rumah sakit yang sama. Karena rumah sakit yang sana penuh, saya harus cari rumah sakit yang lain. Karena pakai BPJS sudah penuh, nggak bisa. Ya ampun, ibu-ibu bersyukur kalau punya karunia menyembuhkan orang sakit ya. Karena rumah sakit di Salatiga udah penuh. Ditolak, beneran ditolak, nggak bisa diterima. Saya sampai bawa dia pindah ke rumah sakit dan sebagainya. Kondisinya seperti itu. Lalu satu ketika ada masalah yang sederhana. Tapi itu jadi besar dan meledak. Karena saya sudah capek ngurusi anak-anak pada sakit. Masuk ke rumah sakit, ngurusi anak-anak ada beberapa yang bermasalah. Saya sudah nggak kuat, saya sudah nggak mampu. Badan saya mulai capek, lelah. Saya ngomong sama suami saya salah nangkep. Langsung jebret. Jadi bom atom di dalam rumah tangga saya sendiri. Wah, saya sudah nggak sanggup. Langsung saya suka sekali Roh Kudus. Roh Kudus itu nggak cuman hadir di tengah-tengah ibadah. Dia hadir waktu ibu sedang berantem sama suami ibu. Dia hadir. Tolong ya, please ibu-ibu ya. Tolong, harus tahu ini. Lalu waktu saya tutup pintu, saya sudah ngomel. Memang akhirnya saya ngomel, kamu itu. Tapi habis itu aku bilang, diam. Gak boleh ngomong lebih dari itu. Diam. Tidur. Roh Kudus tuh baik. Dia gak suruh saya baca Alkitab, dengar firman, tidur. Langsung. Tapi Tuhan ini aku belum selesai nih, harus tak keluarin nih semua. Dia ini gak begini, gak peka, gak ini, gak ngerti. Aku sudah capek ngurusi anak-anak. Diam. Tidur. Tapi aku udah ngantuk. Berdoa minta dibuat ngantuk, aku akan buat kau ngantuk. Diam. Langsung saya buka selimut saya tidur. Waktu saya tidur, sebelum saya tidur Roh Kudus kasih ayat. Marah boleh, tapi jangan sampai matahari tenggelam ya. Matahari tenggelam masalahmu juga harus sudah marahmu selesai. Matahari terbit besok, marahmu gak boleh dibawa lagi. Ada ayatnya kan? Ada Roh Kudus. Tapi aku jengkel nek belum tak keluar ke semua ndak lega. Ya udah kamu ngomong sama aku. Keluarin sama aku, tapi dari mulutmu nggak boleh keluar kutuk. Termasuk keluar kutuk ke suamimu. Karena secara nggak sadar, saya ini tuh sering dulu dengerin waktu mama papa saya belum dipulihkan dulu. Sekarang mama papa saya sudah dipulihkan, puji Tuhan ya. Dulu waktu mama papa saya belum dipulihkan, kalau mereka berantem, mama saya pasti akan katakan seperti itu. Delokno ya, lihat to nanti. Nek kamu sudah tak tinggal ya, kamu baru ngerasakan. Gak ada istri, anak-anakmu gak punya ibu, kamu bisa ngerasain kayak apa rasanya. Nah secara gak langsung itu kan tak denger ya. Tolong ibu-ibu kalau berantem sama suaminya, jangan ngomong gitu ya. Itu anakmu walaupun SD denger loh. Karena saya denger itu dari SD oh. Dan itu terekam. Sampai saya jadi mak-mak gini, kalau ngomong marah sama suami saya, dulu saya sampai pernah ngomong gitu saking jengkelnya, karena saya merasa kok suami saya nggak ngerti saya. Tapi Roh Kudus bilang, jangan kutuki dirimu sendiri, jangan kutuki suamimu, jangan kutuki anak-anakmu.
kamu ngomong aja di dalam hati sama aku. Aku ngerti. Terus saya dalam hati ngoceh-ngoceh, Roh Kudus, kamu tuh katanya ngasih aku suami yang terbaik dan ini suami pilihanmu. Kok dia kayak gini? Tak balikin sama bapaknya yang di surga. Sekarang kamu harus ubah dia juga dong. Iya, tapi kamu juga harus berubah gitu. Pokoknya kalau sama Roh Kudus saya gak pernah menang ibu-ibu ya. Tapi memang dia yang benar dan saya yang salah. Terakhir, saya tidur. Sore itu saya bangun, anehnya saya ngecek handphone saya, WhatsApp saya. Saya bisa lihat dan buka semua WhatsApp anak-anak saya. Anak-anak saya tuh WhatsAppan ya, namanya juga anak, gak ngerti mak bapaknya berantem kan. Pokoknya WhatsApp aja dia. Mami aku sakit, mami yang ini begini, mami ini gak begini loh, mami ini belum begini. Oh iya. Tapi aneh, saya gak bisa lihat. Suami saya ngechat saya itu saya gak bisa lihat loh. Kenapa? Karena begitu saya bangun tidur saya masih dikuasai amarah. Dengerin ya ibu-ibu, kalau masih ada amarah di hatimu dan engkau tidak cepat-cepat selesaikan, amarah itu akan dipakai iblis untuk menutupi dan menghilangkan damai sejahtera yang dari Roh Kudus. Karena saya baru tahu kalau suaminya saya WhatsApp saya waktu pagi, besok paginya saya bangun, saya buka WhatsApp lagi. Saya buka WhatsApp, loh kok suami saya WhatsApp saya? Ternyata setelah berantem itu terus suami saya kan turun ke bawah nemeni pembicara yang lain. Saya masih ngurusi yang lain. Saya tidur juga, saya tinggal, dia nemeni sendiri. Ternyata begitu masalah itu dia turun, dia WhatsApp saya. Sayang, maafkan suamimu yang tidak peka ini. Maafkan suamimu ya. Langsung dia buat emo animasi wajahnya dia sambil nangis. Oh, hati pecah gitu ya. Saya orangnya emang begini, suka cerita personal karena ini akan menguatkan ibu-ibu. Tapi kalau suami saya pasti agak malu cerita begini. Jadi nanti kalau ada suami saya jangan diceritain ya. Ini rahasia kita ya ibu-ibu. Karena ini real kok. Setiap kita pasti pernah marah sama suami kita ya, bener ya. Itu real gitu. Tapi saya mau lihat di sini loh. Pagi-pagi ketika saya buka, loh Roh Kudus, saya lihat jamnya. Yesterday, kemarin sore, begitu berantem, Roh Kudus juga sudah bicara ke hatinya dia. Pantesan waktu saya ngomel, tanggung jawabmu loh Roh Kudus. Kamu yang kasih suami kayak dia. Katamu itu yang terbaik, kamu harus ubah dia. Dan aku ubah dia, tapi kamu juga harus berubah. Oh ternyata dia sudah bicara di hatinya. Dia sudah kirim dan minta maaf. Cuman saya gak bisa lihat chatnya karena iblis menutup itu. Dia gak suka karena di mana ada kesatuan, damai sejahtera, di situ berkat Tuhan akan dicurahkan. Kalau tahun 2023 ini keluarga ibu-ibu tidak mengalami terobosan secara finansial, mungkin saja engkau dan suamimu selalu berantem. Baca dong Mazmur 133 ya. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah. Itu kenapa? Kalau kita hidup rukun bersama. Makanya suami istri itu kunci yang paling penting. Kau mau anak-anakmu Koko sama adiknya gak berantem? Dari mana Koko sama adiknya gak berantem? Kalau contohnya mak bapaknya tiap hari berantem, gak mungkin dong. Anak-anak saya tuh kaget loh lihat saya sama suami saya kalau turun gandengan bareng. Cuit gitu. Kenapa nak? Kenapa? Mami sama papi loh romantis banget. Sayangku, tak kasih tahu. Ini 10 tahun menikah masih gandengan. Kalau kau baru pacaran sebulan gandengan, gak percaya mami sama cintamu. Ya gitu. Jangan bangga kalau masih pacaran gandengan. Nah nanti kalau kamu sudah 50 tahun pernikahan masih gandengan berdua, itu baru luar biasa. Kalau masih pacaran udah gandengan gini-gini, masih belum teruji. Betul ya ibu-ibu ya? Tapi kalau kau sudah menikah, ada cincin manis di jari manismu, kau masih gandengan, ada kasih mesra Tuhan dalam pernikahanmu, itu baru jempol. Saya suka iming-imingi mereka supaya mereka berpikiran lebih jauh. Enggak cari yang gampang, cinta-cinta yang murahan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, yuk kita lihat
akhir tahun ini tolong bereskan semua kemarahan-kemarahan di hatimu, terutama dengan suami. Selama kita masih punya suami semenjengkelkan itu, apapun, dia adalah teman seperjalanan, pasangan yang terbaik yang Tuhan berikan buat ibu-ibu dan saya. Mari kita minta kasih-Nya Tuhan untuk bisa terus mengampuni, terus mengasihi. Ya ibu-ibu ya, ini real, tapi saya mau cerita supaya ibu-ibu juga diberkati. Jangan biarkan amarah menguasai hidupmu. Yang terakhir, karena itu akan membuat engkau dan aku tersesat. Yang terakhir, gembala, orang yang sederhana. Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai 16. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 16. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Gembala-gembala ini simbol orang-orang yang sederhana, bukan orang pintar, kebalikannya dari orang majus. Maaf, mungkin orang-orang yang gak sekolah, cuman lulus SD, cuman lulus SMP. Tapi Tuhan juga memanggil orang-orang yang seperti ini untuk bersama-sama merayakan sukacita. Siapa di antara ibu-ibu yang merasa, aku bukan orang pintar Bu Meli, aku gak bisa ngomong kayak Bu Meli di depan. Gak apa-apa, ibu-ibu bisa jadi seorang pendoa syafaat. Ngomongnya sama Tuhan lebih baik, dan Tuhan pasti akan dengar. Aku gak punya banyak uang untuk ngasih ini itu, tapi aku mau belajar memberi. Tapi aku pinter masak Bu Meli, nanti kalau ada acara-acara gini aku mau nyumbang masakanku. Gak apa-apa, apapun, hal apapun yang bisa ibu-ibu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu. Seperti gembala-gembala ini. Gembala-gembala ini bukan orang-orang terpandang, tapi Tuhan memakai dan memilih mereka. Saya juga tidak merasa saya orang hebat. Kalau saya melihat ke belakang, saya lihat Tuhan, aku ini siapa? Kok kau pakai aku sebegini luar biasanya? Mama sama papa saya bukan orang yang berpendidikan, tapi saya bersyukur kedua orang tua saya mendidik saya dan menyekolahkan saya. Dan yang paling penting, selalu mama saya ngomong begini, mama gak bisa ninggalin kamu warisan, tapi mama cuman punya satu, Tuhan Yesus. Makanya sejak saya dari kecil saya sudah dibawa ke sekolah minggu. Ibu-ibu tolong anaknya dibawa ke sekolah minggu ya, sejak kecil. Dari bayi gendong anakmu ibu-ibu, bawa, anak masih kecil apa dengar saya katakan. Di dalam kandungan aja dia dengar kok. Dengar, bawa. Saya dari kecil mama saya selalu ngomong gini, mama gak ninggalin kamu warisan, gak punya apa-apa, tapi mama punya warisan iman. Mama cuman bisa serahin Tuhan Yesus yang memimpin hidup mama ke kamu. Karena dimanapun kamu berada, kalau kamu hidup bersama dengan Tuhan Yesus, kamu pasti akan hidup. Saya bersyukur dan itu benar. Satu kali orang tua saya ngomong gini sama saya, waktu saya di Inggris, di Birmingham. Saya teleponan sama mama, video callan. Nok, mama saya panggil saya Nok. Kalau orang Jawa tahu ya tante ya, Nok, Denok. Nok, ya mah. Mama tadi habis ke gereja.
ada Bapak Pendeta bilang gini, anak saya sedang kuliah di Manchester, Inggris gitu ya, menempuh S2. Langsung mama tuh kok bisa dalam hati gini ya, Tuhan aku bersyukur. Aku ini cuman tukang buat nasi kucing. Tahu nasi kucing ya? Yang harganya cuman 2.000, 3.000. Cuma buat lumpia, siomay. Tapi kamu bawa anakku sampai ke Inggris Tuhan. Kalau Pak Pendeta itu memper, Pak Pendeta itu sudah S3, aku S berapa Tuhan? Tapi kok Tuhan bawa anakku sampai ke sana ya? Saya aja juga gak nyangka ke Inggris kok Ibu. Karena bahasa Inggris saya yes no. Yes. No. Awal saya datang gitu. Terus pakai bahasa apa Bu Meli? Bahasa Inggris Tarsan. Wah, ya. Yes, I want to go to this shop. Nanti dikeluarin gambarnya. Bener, bahasa Inggris saya seperti itu. Tapi saya nggak tahu kenapa Tuhan pakai yang kayak gini ya. Saya cuman percaya waktu saya SMP saya ikut youth. Ada salah satu hamba Tuhan datang youth pastor dan saya didoain waktu SMP. Saya masih ingat Tuhan akan pakai kamu menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Satu kali habis saya sudah kira-kira setengah tahun di sana, setahun saya bisa dilepas sendiri sama suami saya. Wah, saya lebih rajin keluar rumah daripada suami saya. Ikut perkumpulan ibu-ibu ini, ikut merajut, ikut Bible study dengan ibu-ibu. Wah, sibuk pokoknya saya. Tapi satu kali saya pulang ke rumah, saya duduk di atas kasur, saya nangis ibu-ibu. Nangis. Karena Roh Kudus ingetin janjinya. Mel, kamu ingat gak waktu kamu SMP? Aku akan pakai kamu jadi berkat buat bangsa-bangsa. Kamu ada di mana sekarang? Inggris Tuhan. Siapa teman-temanmu? Si Candy dari Meksiko, Sujin dari Korea Selatan, si ini dari Jepang, si ini dari India, si ini dari. Dan berapa orang yang sudah kamu ajak ikut Bible study dengan bahasa Inggrismu yang terbatas? Dari Jepang 3 Tuhan, yang Korea ini 1, yang ini 1. Sudah aku hitung. Kamu nyangka kalau itu terjadi? Enggak nyangka. Kamu baru bakalin bayangin kamu ke Inggris? Enggak pernah. Aku cuma lihat, ya ampun Prince William kok ganteng banget ya, Pangeran William. Kayak princess ya, kayak putri-putri. Tapi kamu mah lihat kan di depan istana Buckingham. Kamu ke sana, iya. Kamu pernah nyangka? Enggak. Orang tua saya cuman penjual nasi kucing seumur hidup dengan cara manusia, nggak akan pernah pergi ke Inggris. Suami saya kalau bercanda sama saya, ya itu karena kamu nikah sama aku sayang. Ya kayak gitu ya. Tapi saya percaya itu salah satu cara jalan Tuhan. Ibu-ibu, tolong dong diingat lagi sebelum kita menutup akhir tahun ini. Janji Tuhan apa yang sudah ibu-ibu terima sepanjang tahun ini. Saya kasih PR enggak apa-apa ya Bu Ai. PR hari ini satu aja. Tolong diingat lagi sepanjang tahun ini ibu-ibu dapat janji Tuhan apa. Terus dicatat semuanya. Percayalah satu kali itu akan terjadi. Pasti. Karena Tuhan kita bukan manusia yang tukang belenjani. Tahu belenjani ya? Besok-besok ya, tetot. Lusa-lusa ya, tetot. Gitu ya? Bukan. Dia Tuhan ya dan amin. Ada satu hal yang sebelum kita akan berdoa, ini akan kita renungkan di hati kita ya. Beberapa waktu yang lalu, waktu Tuhan kamu datang sama aku mau tanya. Seberapa sering sepanjang tahun ini kita nanya Tuhan gini, Tuhan kelihatannya kamu tuh gak ngerti deh apa yang baik buat aku. Tuhan, apa benar kamu ini seperti ini? Tuhan, kamu sudah dari dulu-dulu ngomong kamu akan nyembuhin aku, kanserku akan hilang. Sampai sekarang kanser itu masih ada loh Tuhan. Beberapa hari yang lalu Tuhan sendiri bicara dalam hati saya. Sekarang giliran aku yang ngomong sama kamu ya Mel. Ini 4 pertanyaan ini yang Tuhan tanyakan ke saya.
Mel, 1, apakah rancangan-rancanganku atasmu adalah rancangan yang jahat dan mendatangkan kecelakaan? Ini Tuhan yang tanya sama saya. 2, Mel, apakah hatiku adalah hati yang licik kepadamu? 3, yang Tuhan tanya, Mel, apakah aku ini selalu curiga dan ragu-ragu kepadamu setiap kali aku mau memakaimu sebagai alatmu? Terakhir, Mel, apakah kamu merasa aku tidak tahu apa yang baik buatmu? Bukankah keempat pertanyaan ini yang selalu sering kita tanyakan ke Tuhan? Tapi biarlah siang hari ini kita izinkan Tuhan bertanya 4 pertanyaan itu ke hidup kita. Apakah sepanjang tahun ini engkau merasa Tuhan, kok enggak benar sepanjang tahun 2003 ini? 2023. Rancanganmu jahat semua Tuhan. Apa benar? Karena seringkali kita jadi orang-orang yang curiga sama Tuhan. Kita orang-orang yang tidak percaya dengan janjinya Tuhan. Tapi mari di penghujung tahun ini yang masih tinggal beberapa hari, kita mau ubah sikap hati kita, respon hati kita. Kita mau ngomong, Tuhan ampuni aku kalau selama ini aku curiga kepada setiap rencanamu dan kepada setiap kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam hidupku. Buka mataku Tuhan, supaya aku bisa melihat semua keajaiban dan mujizat yang sudah Kau berikan buat hidupku. Supaya kita bisa mengakhiri tahun ini dengan ucapan syukur, dan kita bisa meninggalkan tahun 2023 ini dengan damai sejahtera. Bukan dengan hati yang pahit, bukan dengan hati yang marah, dan bukan dengan hati yang kecewa. Tutup tahun 2023 ini dengan pengampunan yang berasal dari Tuhan. Terutama kepada suami kita, orang yang di depannya kita sudah mengucapkan janji seumur hidup sampai maut memisahkan. Kepada anak-anak kita, anak-anak yang Tuhan titipkan lahir dari kandunganmu, hai ibu-ibu yang mulia, bahwa betapa banyak ibu-ibu lain yang merindukan menjadi ibu seperti dirimu, tapi belum diberi Tuhan kepercayaan. Jadi kau harus syukuri anak-anakmu, seperti apapun anak-anakmu, cintai mereka dengan cintanya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini. Pesan Natal yang sekaligus jadi renungan buat kami semua, mengingatkan kami sebagai Maria yang sudah diberi janji Tuhan. Dan biarlah kami mau meresponi seperti Maria. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Mungkin ada kalanya kami seperti Yusuf, yang hampir saja kami menggugurkan janji-janjimu di tahun ini karena omongan orang. Tapi sekarang firman-Mu menguatkan kami kembali. Dan kami mau berkata amin atas setiap janji-Mu. Atau mungkin kami seperti orang Majus yang sepanjang tahun ini kami tersesat dan kami gak tahu gimana cara kembali. Tapi firman hari ini mengingatkan kami untuk kembali. Dan kami tidak membiarkan semua roh kepahitan, roh sakit hati, roh kecewa, roh amarah di dalam nama Yesus pergi dari hati ibu-ibu ini. Dalam nama Yesus, Kau tidak bisa menguasai hidup ibu-ibu ini. Karena ibu-ibu ini ibu-ibu yang dipilih Tuhan untuk membesarkan raksasa-raksasa yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan akan memakai rumah tanggamu ibu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan, kami diingatkan kami sebagai gembala yang sederhana, tapi gembala ini mau dipakai untuk mengabarkan kabar baik. Kami tidak mau membatasi Tuhan yang terbatas dalam hidup kami. Kami tidak mau membatasi Tuhan yang tidak terbatas dalam hidup kami. Oleh karena itu bekerjalah dengan caramu yang ajaib. Dan siang hari ini aku minta berkat Tuhan turun atas semua ibu-ibu di tempat ini, satu
demi satu. Engkau tahu persoalan yang dihadapi ibu-ibu ini. Engkau tahu setiap tetesan air mata mereka. Di tengah malam, dini hari, mereka bangun berdoa sambil mencucurkan air mata. Untuk anak-anak mereka, untuk suami mereka, untuk saudara mereka, adik mereka, kakak mereka, siapapun. Dan mari Tuhan, Kau jawab doa-doa anak-anak-Mu ini seperti Kau sudah menjawab doa hamba-Mu ini. Dan ajari kami, beri kepada kami Roh Kudus, roh hikmat dan pengertian. Supaya setiap persoalan yang kami hadapi, kami tidak menyelesaikannya dengan cara kami sendiri. Tapi kami pertama-tama mau dengar-dengaran akan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lonceng berbunyi, Kristuslah lahir. Bersama-sama kita sambutlah. Mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Hey! Ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey! Ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah. Mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Hey! Ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey! Ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Kita akhiri ibadah Natal kita pada siang hari ini dan kita meminta berkat Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk semua kasih dan kebaikan Tuhan. Janji-janji Tuhan itulah yang menghidupkan kami. Karena itu Tuhan, terus tambahkan iman kami sehingga hidup kami boleh dipakai Tuhan lebih lagi. Sebagai wanita-wanitanya Tuhan, sebagai perempuan-perempuan yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Terima kasih untuk firman hidup yang sudah kami terima. Biarlah itu Tuhan tanamkan di hati kami yang terbaik. Dan Tuhan berkati, berbuah-buah di dalam kehidupan kami dan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati hamba-Mu, Ibu Meli yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus memakai hamba-Mu ini. Tuhan tambah-tambahkan hikmat, kesehatan, kekuatan, kasih, urapan dan kuasa yang dari Tuhan sendiri. Sehingga seluruh janji Tuhan dalam hidupnya dipakai bagi bangsa-bangsa untuk memberitakan kasih karunia Tuhan terjadi sempurna di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan dan berkati keluarganya, pelayanannya bersama hamba-Mu Pendeta Roni. Tuhan memberkati seluruh rencana Tuhan tergenapi di dalam panggilan dan hidup hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan melanjutkan dengan persekutuan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Kiranya sejahtera daripada Allah Bapa turun kepada setiap kita dengan berlimpah-limpah. Kiranya anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus melimpah di dalam kehidupan kita.
Kiranya persekutuan dengan Roh Kudus yang indah, yang manis, yang akrab, memberikan sukacita, damai sejahtera, memberikan kepada kita kekuatan, hikmat ilahi, kesehatan ilahi, kekuatan untuk melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Diberkatilah hidup kita, diberkatilah keluarga kita, diberkati anak cucu dan keturunan kita, diberkati masa depan kita, diberkati seluruh kehidupan kita, memuliakan Tuhan, dipakai menjadi alat kematian dan kebangkitan Kristus hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Terima Kasih Yesus. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.